Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya. Taufik Kurniawansyah di mata kuliah pemrograman aplikasi web 2. Hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2020. Ya, melanjutkan materi yang kemarin. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang form barang. Untuk form barang sendiri, di sini ada beberapa field yang digunakan, antara lain ada field kode barang, NM barang, kemudian NM kategori, stok, satuan, dan keterangan. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan untuk download filenya terlebih dahulu di link yang sudah saya kasih tadi. Baik, saya share dulu ya untuk tampilannya. Baik, untuk monitor saya sekarang tampilannya Notepad++ ya. Oke, baik. Ya, saya akan jelaskan untuk uh, file barang.php-nya. Baik, jadi di
file barang.php ini adalah file yang digunakan nanti untuk menginputkan data barang ya, untuk menginputkan data barang. Tetapi di sini tidak digunakan untuk menginputkan untuk stok barangnya ya. Jadi hanya menginputkan uh, data barangnya aja. Meskipun di dalam form itu ada input teks yang isinya adalah stok, tetapi nanti untuk stok itu nanti kita read only, jadi hanya uh, nanti munculnya cuman nilainya adalah value-nya 0 ya. Jadi untuk penambahan stok itu nanti dari form pembelian ya, dari form pembelian. Jadi ketika nanti kita melakukan pembelian barang, baru nanti stok itu bertambah secara otomatis di tabel barangnya. Kalau kita melakukan transaksi penjualan, nanti juga secara otomatis stok di tabel barang ini juga akan berkurang ya, seperti itu. Baik, kita mulai dari uh, baris ke-62 ya. Di baris ke-62 itu ada form action barang.php. Jadi di antara baris 62 sampai dengan baris ke 123 ini adalah uh, data yang nanti akan diproses di dalam file barang.php. Baik, pada baris ke-63 itu dibuatkan sebuah tabel ya, dibuatkan sebuah tabel atau bingkai dengan dalam satu baris itu terdapat 3 kolom ya, terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu pada baris ke-65 yang berisikan judul kolom yaitu kode barang. Kemudian kolom yang kedua berisikan titik 2. Kemudian kolom yang ketiga pada baris ke-67 itu ada input tipe teks ya. Ada input tipe teks dengan name-nya adalah KD barang. Baik, selanjutnya mulai baris ke-69 sampai dengan baris ke-73 itu dibuatkan baris baru di mana juga terdapat 3 kolom di situ. Kolom yang pertama terdapat judul nama barang, kolom yang kedua titik 2, dan kolom yang ketiga itu ada input tipe teks dengan name-nya adalah NM barang. Ya, NM barang. Baik, selanjutnya pada baris ke-75 ya, baris ke-75 sampai dengan baris ke-92 ya, sampai dengan baris 92 itu ada kode kategori ya. Pada kolom yang pertama ada judul kode kategori yaitu pada baris 76. Kemudian baris ke-77 itu ada simbol titik 2. Kemudian pada baris ke-79 ya, baris 79 ada select ya, ada select option ya, ada select option di mana memiliki name-nya adalah NM kategori ya. Option yang pertama di sini pilihannya adalah tulisannya silahkan pilih ya. Kemudian pada baris ke-81 di sini ini ada script PHP-nya ya, yaitu baris 81 tag PHP, kemudian include koneksi.php untuk menghubungkan ke database-nya, yaitu mengambil script dari file koneksi.php ya. Kemudian pada baris ke-83 $SQL sama dengan select bintang from kategori. Jadi di sini adalah perintah query-nya di sini yaitu menseleksi semua data ya, semua data dari tabel kategori ya, dari tabel kategori. Kemudian pada baris selanjutnya 84 variable query sama dengan variable query sama dengan mysql underscore query $db, $SQL. Nah, $db itu script yang dihubungkan untuk ke database-nya. Bisa dilihat nanti di file koneksi.php-nya. Kemudian $SQL itu berhubungan dengan perintah di baris 83. Kemudian while di sini digunakan untuk fungsi perulangan, di mana pada fungsi perulangan di sini
Dimulai dari tanda kurung kurawal ya, di akhir di situ pada baris 85. Kemudian yang dilakukan perulangan itu adalah dari option di mana datanya itu terisi adalah dari field NM kategori ya, NM kategori. Itu dilihat di sini optionnya, value-nya adalah di situ tag PHP, kemudian echo tampil NM kategori. Jadi nanti munculnya adalah data dari field NM kategori dari tabel kategori. Kemudian echo-nya yang ditampilkan itu nanti adalah di sini kode kategori main, ada lagi yaitu NM kategori. Jadi misalkan nanti tampilan di value-nya itu di select option-nya itu tampilan untuk option-nya misalkan ada kode kategori K001 main buku. Nah, bukunya di sini adalah field NM kategori ya, tampilannya seperti itu. Tetapi nanti yang tersimpan adalah dari field NM kategori ya. Dia hanya mengambil data NM kategorinya. Kemudian pada baris 90 penutupan dari fungsi select option, baris 91 penutupan dari kolom ya. Kemudian baris 92 itu penutup dari fungsi barisnya. Ya, baik, untuk selanjutnya di baris 93 sampai dengan 97 ya, terdapat baris baru ya. Pada kolom pertama ada judul kolom yaitu stok barang, kolom yang kedua titik 2, kemudian pada kolom yang ketiga ada fungsi input tipe teks dengan name-nya adalah stok ya, name-nya adalah stok, value-nya 0 ya. Jadi value-nya 0, nanti terisi di input teksnya adalah nilainya 0. Kemudian di situ kita berikan fungsi read only ya. Read only fungsinya hanya bisa digunakan untuk membaca. Jadi kalau kita memasukkan karakter di dalam situ tidak bisa terinputkan. Kemudian pada baris ke 98 sampai dengan baris ke 110 dibuatkan baris baru. Terdapat 3 kolom juga. Kolom yang pertama terisi judul kolom satuan, kolom yang kedua terisikan simbol titik 2, dan kolom yang ketiga ada pilihan, yaitu ada select option dengan name-nya adalah satuan ya, namanya adalah satuan. Kemudian pilihannya itu ada option yang pertama nanti ada tulisan pilihan, kemudian option yang kedua adalah pitch, option yang ketiga ada kaki, option yang keempat ada liter, option yang kelima ada box ya. Nanti kalau misalkan punya satuan lagi untuk diinputkan, silahkan dimasukkan saja, nggak apa-apa ya. Kemudian pada baris ke 111 sampai dengan 115 ada penggunaan lagi di sini untuk satu baris dengan 3 kolom, yaitu kolom yang pertama terisikan judul keterangan, kolom yang kedua titik 2, kemudian pada kolom yang ketiga ada text area ya, text area name-nya adalah keterangan, kemudian kolomnya adalah 25. Jadi maksudnya di sini adalah nanti bisa dimasukkan karakter sepanjang 35 jaraknya di situ ya, 30 karakter panjangnya. Kemudian untuk barisnya nanti ada sebanyak 3 baris yang tersusun ke bawahnya seperti itu. Selanjutnya pada baris berikutnya di sini ada fungsi lagi yaitu baris baru, di mana kolom yang pertama itu nanti isinya kosong, kolom yang kedua kosong. Nah, kolom yang ketiga di sini ada input tipe submit, jadi tombol submit ya, tombol submit. Kemudian
value-nya di sini terisi tulisan simpan, name-nya submit. Ya, namanya submit. Kemudian ada input tipe reset, value-nya batal. Ya, seperti itu. Jadi baris ke 122 penutup dari fungsi bingkai tabel. Ya, 123 penutupan dari tag formnya. Baik, sekarang kita coba untuk membahas script untuk ya. Yang pertama di sini kita lihat pada baris ke-8 ya, yaitu pada baris ke-8 ada tag PHP, kemudian error underscore reporting. Fungsinya di sini digunakan untuk menghilangkan error di layar monitor. Kemudian baris ke-10 ada fungsi include koneksi.php, jadi mengambil script dari file koneksi.php. Selanjutnya pada baris ke-12 ada perintah if set $_post submit. Jadi di sini ketika ada fungsi submit tadi, yaitu pada tombol submit, maka selanjutnya dia akan melakukan pendeklarasian variabel. Ya, akan dimulai pendeklarasian variabel, di mana variabelnya terdiri dari variabel, di situ ada variabel KD barang sama dengan $_post KD barang. Titik koma. Kemudian ada pendeklarasian pada baris 14, variabel nm barang sama dengan $_post nm barang. Kemudian ada variabel nm kategori yang diambil dari input text nm kategori. Kemudian ada variabel stock sama dengan $_post stock. Kemudian ada variabel satuan sama dengan $_post satuan. Kemudian ada variabel keterangan sama dengan $_post keterangan. Jadi itu ada 6 ya, ada 6 field yang divariabelkan ya, dideklarasikan jadi suatu variabel dari input text ataupun dari select option ataupun dari text area. Baik, selanjutnya pada baris ke-22 ya, baris kedua ada fungsi if dalam kurung variabel KD barang sama dengan tanda petik. Ya, di sini fungsi uji kondisi ya, uji kondisi. Jadi jika variabel kode barang sama dengan kosong tanda petik, atau variabel nama barang sama dengan kosong, atau variabel stok sama dengan kosong, atau variabel satuan sama dengan kosong, atau variabel nm kategori sama dengan kosong, atau variabel keterangan sama dengan kosong, maka ya, makanya di sini data gagal disimpan. Data ada yang kosong. Jadi nanti kalau uji kondisinya di sini ada data yang kosong, maka akan muncul message box, yaitu data gagal disimpan, kemudian nge-link ke file barang.php. Selanjutnya pada baris ke-28 else ya, jadi jika kondisinya di sini terpenuhi ya, dia akan menjalankan perintah yang di bawahnya di sini ya, yaitu perintah query untuk input datanya, yaitu pada baris ke-31 perintahnya adalah query-nya variabel SQL sama dengan insert into barang ya. Insert into barang, kemudian kita sebutkan di sini dalam kurung KD barang
koma nm barang, koma nm kategori, koma stok, koma satuan, koma keterangan. Nah, di sini ada 6 field, ya, ada 6 field yang terdapat di tabel barang. Selanjutnya, value, ya, deklarasinya di sini nilainya diambil dari variabel KD barang, tanda petik, ya, dijodoh dengan tanda petik, kemudian koma, ya, koma, tanda petik, variabel nama barang, koma, kemudian ada variabel nm kategori, koma, variabel stok, koma, variabel satuan, koma, variabel keterangan. Selanjutnya, variabel query sama dengan basically query db, variabel SQL. Nah, jika variabel query ini diperintah dari baris ke-32, jika variabel query, maka jadi misalkan datanya masuk ke dalam tabel barang, maka akan menjalankan perintah pada baris 36, yaitu jendela message box, ya, di sini menggunakan perintah JavaScript. Terima kasih, data sudah tersimpan. Kemudian nanti ada pilihan OK, lokasinya nanti ngeling ke file barang.php. Else, jadi kalau untuk perintah pada baris ke-31, 32 tidak terpenuhi, nanti ada perintah gagal, data gagal tersimpan. Mungkin ada data yang kembar. Jadi misalkan karena di dalam pembuatan tabel ada primary key-nya, yaitu pada KD barang, maka tidak akan mungkin terjadi data yang kembar, ya, tidak ada data yang kembar. Jadi nanti misalkan kita menunjukkan data yang kembar, muncul data gagal tersimpan, seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Jika ingin bertanya, silakan bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Belum ada? Baik, saya lanjutkan. Pada baris ke-46 di sini, ini adalah penutup dari kurung kurawal yang ada di baris ke-40, ya, fungsi else. Jika ada data kembar, kemudian baris 47 penutupan dari fungsi baris else untuk fungsi input data. Kemudian pada baris 48 adalah di sini fungsi penutup kurung kurawal ketika terjadi pendeklarasian variabel, jadi pada fungsi if is set $submit, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat untuk perintah di bawah, yaitu pada baris 125, ya. Pada baris 125 di sini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar data, ya, menampilkan daftar data yang ada pada tabel barang. Ya, kita lihat pada baris 125 terlebih dahulu. Ya, pada baris ke-125 dibuatkan sebuah bingkai tabel dengan lebarnya adalah 90% dengan bordernya adalah sama dengan 1 untuk bingkainya. Kemudian pada baris 126 itu ada fungsi baris, ya, fungsi baris dengan background colornya adalah FCC. Kemudian ya, gimana? Yang ini
harusnya nggak apa-apa itu kelas datanya. Itu sisa dari CSS sebelumnya. Hmm. Nggak. Ya. Kemudian eh untuk barisnya nanti teksnya dibuat align center ya. Kemudian eh, terdiri dari beberapa kolom di sini ada 8 kalau tidak salah di sini. Ada yang pertama adalah kolom width-nya 5%, itu untuk judul kolom nomor. Jadi sebaiknya kalau misalkan eh, kita membuat suatu bingkai, dibiasakan menggunakan ini ya, menggunakan persen. Ya, jadi kalau kita menggunakan persen, eh, itu nanti bisa menyesuaikan besar kecilnya tabel, bisa menyesuaikan dari jendela browsernya atau Windows-nya ya. Jadi kalau misalkan jendela browsernya diperkecil, nanti dia bisa menyesuaikan ukurannya seperti itu. Tapi ini untuk ukuran bingkainya ya, untuk ukuran bingkainya, bukan ukuran fontnya. Kalau ukuran fontnya tetap sesuai dengan standar yang kita buat. Tapi kalau untuk bingkai dia bisa menyesuaikan dengan eh, tampilan jendela browsernya. Kalau diperkecil maka dia nanti ikut memperkecil. Tapi kalau diperlebar nanti dia juga ikut lebar. Beda kalau kita misalkan menggunakan ukuran width-nya bukan persen ya, tapi width-nya berdasarkan dari pixel gitu ya. Itu uh, kalau misalkan panjangnya 5 pixel ya berarti nanti kalau diperkecil bisa ketutup seperti itu ya. Ukurannya untuk ukuran tampilnya tidak bisa menyesuaikan. Baik, kita lanjut. Kemudian ada judul kolom kode barang, kemudian ada judul kolom nama barang, ada lagi untuk judul kolom nama kategori, stok, satuan, keterangan, dan navigasi. Nah, navigasi di sini untuk input dan input berisikan ini ya fungsi edit ya, berisikan fungsi edit dan hapus nanti untuk tulisan teksnya. Baik, pada baris ke 136 mulai tag PHP di situ ya, script tag PHP-nya. Baris 137 ada variabel baris ya, ada variabel baris. Kemudian baris 138 ada fungsi koneksi.php. Kemudian ada variabel SQL sama dengan select bintang from barang ya. Select bintang from barang, jadi di sini dia menseleksi semua data dari field pada tabel barang. Kemudian pada baris 140 perintah query MySQL underscore query. Jadi untuk menghubungkan ke database dan perintah query-nya. Kemudian pada baris 141 digunakan untuk fungsi perulangan. Ya, untuk perulangannya di sini dimulai pada baris 191 sampai dengan 100 berapa ini? Sampai dengan 161 ya, yang digunakan untuk fungsi perulangannya, yaitu simbol kurung kurawalnya ya, simbol kurung kurawal. Kemudian pada baris 142 variabel warna sama dengan variabel baris ya, 2 sama dengan persen. Ini untuk digunakan untuk fungsi ketika nanti pindah baris, warna dari setiap fungsi TR-nya nanti juga akan berganti warna ya. Kalau untuk baris pertama ini kita menggunakan warna pagar FFF. Kemudian kalau untuk warna yang kedua pagar di sini. Nanti kita bisa ganti tulisan misalkan wet sama misalkan yellow, nah seperti itu, atau brown atau apa, nanti terserah bebas. Kemudian pada baris 143 di sini ada pendeklarasian barisnya ya, pendeklarasian baris ya, baris dengan background color-nya yaitu
variabel warna yang ada di baris 142 ya. Jadi kita perhatikan di sini pada atas lagi, saya kembali ke atas, pada 126 sampai dengan 135 itu adalah untuk menampilkan judul barisnya ya, tiap kolomnya di situ sudah. Kemudian pada baris yang kedua dimulai dari perulangan. Perulangannya di sini adalah menampilkan dari kolom kolom untuk menampung data fill ya, untuk fill-fillnya, fill pada tabel barang di sini. Ya, kemudian di sini pada kolom yang pertama ya, kolom pertama di sini berisikan dari variabel baris. Jadi variabel baris itu dimulai dari nilainya 1 ya. Kemudian kolom yang kedua itu berisikan dari KD barang, fill KD barang ya. Variabel tampil ini fungsi dari perintah 141 di sini ya. Kemudian ada 146 ada menampilkan fill nama barang, 147 ada NM kategori, fill yang selanjutnya 148 ada stok, kemudian 149 ada satuan, dan 150 ini ada keterangan. Ya. Kemudian selanjutnya pada baris 152 penutupan dari tag PHP-nya ya, penutupan dari tag PHP di baris 136. Untuk baris 153 ini teksnya murni HTML ya. Kemudian href-nya juga di sini murni HTML sama dengan sini ya. Selanjutnya ini nanti adalah tag PHP. Kita lihat di sini href-nya adalah barang.php, tanda tanya mode sama dengan delete, n KD barang sama dengan, dan sini tag PHP-nya echo variabel tampil barang ya. Jadi di sini ada fungsi alias, yaitu aliasnya adalah aliasnya kode KD barang, kemudian nilai datanya diambil dari fill KD barang. Title-nya itu ada delete, kemudian ada perintah onClick di sini. Untuk href-nya yaitu return confirm, apakah Anda yakin di situ. Jadi nanti kalau misalkan ada pilihan oke sama cancel, nanti kalau oke kita melanjutkan perintah untuk ngelink ke fungsi mode delete. Kalau cancel berarti kita membatalkan dari perintah penghapusan. Ya, selanjutnya font size-nya di sini 2, ini untuk mengatur dari tulisan hapus ya, untuk mengatur tulisan hapus. Nah, ini yang digunakan untuk text link-nya ya. Kemudian ini penutupan dari tag href-nya. Kemudian ini pada baris selanjutnya ini untuk fungsi spasi. Kemudian selanjutnya ada href ya. Di sampingnya tadi ada href barang edit. Href sama dengan barang edit, jadi ngelink ke file barang edit .php, terus tanda tanya kode barang. Ini nama alias ya, kode barang ini nama alias sama dengan di sini mengambil nilai dari fill KD barang. Title-nya edit, kemudian font size-nya adalah 2, teks yang digunakan untuk link ke barang edit adalah tulisan edit, seperti itu. Kemudian ini penutup dari kolom dari 153 yang berisi dari fungsi hapus dan edit. Kemudian pada baris 158 di sini digunakan fungsi lagi untuk tag PHP-nya, ada fungsi echo tr di sini. Ya, ini untuk menutup fungsi perulangannya dari setiap barisnya, yaitu pasangan dari baris ke 143 ya. Kemudian ada 160 baris variabel baris sama variabel baris plus. Ini fungsi untuk penambahan nilai variabel baris
yaitu nanti tambahkan 1. Jadi misalkan variabel baris sama dengan 1, berarti nanti variabel baris dari nilainya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 nanti tambah 1 sama dengan 3. Ya, di sini adalah digunakan untuk fungsi perulangan supaya data nomor itu ditambah secara berulang. Nah, untuk fungsi pada baris 154 ini, untuk fungsi delete-nya berhubungan di baris ke 51 sampai dengan baris 58, yaitu fungsi dari penghapusan data. 51 ada fungsi include connection.php, kemudian if set mode delete. Ya, jadi kalau kita menggunakan link, ya kita menggunakan fungsi link, kita menggunakan fungsi $_get ya, mode sama dengan delete. Kemudian di sini ada pendeklarasian variabel. Variabel kd barang sama dengan $_get alias di sini kd barang. Kemudian perintahnya adalah variabel SQL sama dengan delete from barang where kd barang sama dengan variabel kd barang. Kemudian di sini artinya berarti menghapus hapus dari tabel barang di mana field kd barang sama dengan variabel kd barang. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Hampir semua strukturnya sama. Untuk fungsi insert semuanya hampir sama. Jadi baik itu untuk kategori, kemudian barang, nanti ada lagi apa supplier, customer, terus nanti ada pembelian, penjualan, strukturnya hampir sama. Mungkin juga nanti ada sedikit modifikasi, kalau misalkan ada sedikit modifikasi itu pada form pembelian sama barang, tapi dari jenis strukturnya sama seperti itu. Untuk pembelian mungkin nanti agak sedikit berbeda gitu. Untuk pembelian sedikit berbeda, strukturnya nanti ada fungsi ambil data. Ada ambil data. Ini tugasnya sebetulnya mau saya kasihkan fungsi untuk ambil datanya. Jadi kalau kita lihat di sini pada struktur datanya, ya, ini ada ini ada kode barang, nama kategori. Nah, ini harusnya juga ada ini kode kategori ya, ada kode kategorinya. Cuman di sini nggak saya ambil. Tugasnya nanti harusnya saya suruh untuk menambahkan ini kode kategorinya seperti itu. Jadi di tabel nanti ditambahkan satu field baru, yaitu kode kategori. Jadi ketika kita menginputkan data, itu nanti ada tersimpan juga selain nm kategori, juga tersimpan kode kategori. Harusnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Barang edit, saya jelaskan sekalian ya. Baik, kita lanjut ke fungsi barang edit. Atau mungkin saya pernah menjelaskan ini untuk file barang.php-nya. Kayaknya udah pernah ya. Pertama kali mungkin ya. Sekilas itu. Benar gak? Waktu pertama kali kita kuliah gitu. Ya. Hmm.
Dari 100 berapa? 141. Baris 87. Ya. Ya. Langsung di NM kategori maksudnya? Oh, nggak pakai value, nggak usah, nggak pakai value, maksudnya gitu, nggak. Mm-mm. Nggak. Mm-mm. Baris yang mana sih? Script kategori, di baris berapa? 100, 104. Yang satuan itu, 104 itu yang satuan. Itu 104 atau 87? Oh, script kategori. Oh, script kategori itu maksudnya di file kategori .php atau gimana? Oh, dolar, dolar baris, sebentar. Saya nggak punya filenya nih. Ah, iya, saya nggak punya filenya nih. Semua data saya ini, semua data soalnya yang di laptop karena apa? Kena ransomware itu. Jadi ekstensinya berubah gitu. Jadi yang aslinya kategori .php ekstensinya menjadi kategori .php.mkzl gitu. Jadi kalau dibuka dia nggak bisa. Kalau untuk file barang .php sama barang edit ini juga tadi tadi juga tadi sore baru saya ambil di link YouTube-nya itu. Mm-mm. Jadi nggak bisa nerangkan. Mungkin kalau mau di share screen mungkin. Jadi untuk mungkin ada tulisan well tampil atau well baris itu sebetulnya eh, bebas ya untuk pemberian penamaan variabel di sini. Ada yang menggunakan biasanya well baris gitu. Ya, ini saya gunakan untuk variabelnya well variabel tampil seperti itu. Kalau dulu biasanya saya juga menggunakan ini well eh, dolar baris. Jadi penamaan untuk variabelnya menggunakan fungsi baris. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Mungkin besok bisa saya ini kita diskusikan lagi untuk file kategori barang.php ya. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tadi Mas Rizal ya. Nah, tugasnya itu menambahkan ini, menambahkan satu field baru yaitu kode kategori.
Jadi eh, kode kategori, tapi harusnya saya sudah menerangkan ini sih. Harusnya loh ya, harusnya saya sudah menerangkan tentang eh di file pembelian, harusnya file pembelian atau file pembelian itu. Harusnya saya sudah menerangkan di situ. Contohnya ada di situ. Jadi dia mengambil data, jadi ketika saya memilih apa menggunakan fungsi JavaScript. Jadi ketika saya memilih sebentar saya punya scriptnya atau tidak, saya lihat di flash disk dulu ya, sebentar ya. Nah, di flash disk juga nggak ada. Ya udah, coba bisa saya cari lagi aja filenya. Tugasnya nanti nyusul aja deh yang untuk barang. Jadi nanti eh, menambahkan satu file baru, yaitu kode kategori. Eh, Seperti itu. Baik, kita lanjut ke ini ya, ke file barang editnya ya. Untuk barang editnya, tadi di link ada itu nggak? Ada barang editnya bisa ke download? Oh, nggak ada. Nggak ada. Baik. Ya udah, nanti saya kasih linknya lagi deh. Atau saya kirim ini aja ya. Kirim kirim. Oke, saya kirim WhatsApp dulu. Ya, bisa di-download dulu untuk filenya. Udah di-download? Baik, saya lanjutkan ya, sambil menunggu hasil downloadannya. Oke, baik. Untuk kita lihat sedikit di file barang tadi, di baris ke 156 ya, href barang edit.php, kemudian di sini ada alias kd barang ya, ada alias kode barang sama dengan variabel tampil kd barang. Jadi dia mengambil data dari file kd barang. Nah, untuk barang editnya kita lihat dari mulai ini baris ke 42, yaitu ada form actionnya, yaitu di barang edit.php, kemudian method post. Nah, di sini kita lihat ada baris ke 47 ya, baris ke 47 ada pendeklarasian variabel variabel kd barang sama dengan $_get kd barang. Nah,
Kalau alias atau hasil dari link itu kita menggunakan get ya tadi ya. Eh, itu kita mengambil dari alias KD barang. Kemudian perintahnya, perintah query-nya di sini ada select bintang from barang. Jadi menseleksi semua field dari tabel barang where, di mana field KD barang sama dengan variabel KD barang. Jadi misalkan kode barangnya adalah K001, berarti nanti untuk seleksinya berdasarkan dari data dari K001 seperti itu. Kemudian pada baris ke-49, variabel query sama dengan MySQL query variabel DB, fungsi dari file koneksi, kemudian variabel SQL ini perintah dari 48. Kemudian kita bisa lihat di sini kalau untuk fungsi perulangan ya, fungsi perulangan. Kalau untuk fungsi perulangan kita lihat berdasarkan lihat di file barang di sini. Kalau kita menggunakan perintah while ya, menggunakan perintah while kemudian ada tanda kurung kurawal di sini, maka dia menampilkan data secara berulang. Kalau kita menggunakan fungsi hanya seperti ini, variabel tampil, jadi fungsi perintah while-nya tidak ada, dia hanya menampilkan data saja, tetapi tidak berdasarkan perulangan ya, karena di sini yang ditampilkan hanya datanya cuma satu yang kode barangnya adalah berdasarkan dari variabel KD barang seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini pada baris 52 dibuatkan suatu bingkai tabel biar rapi. Terdapat 3 kolom dalam setiap barisnya, yaitu ada kode barang, judul kolomnya ada kode barang, kemudian kolom yang kedua titik 2, kolom yang ketiga di sini ada input tipe teks, name-nya adalah KD barang. Ya, name-nya KD barang, value-nya di sini sama dengan, berarti kan di sini value. Jadi di dalam input teks di sini ada data yaitu field KD barang ya, field KD barang. Kemudian fieldnya di situ kita buat read only ya, kita buat read only, jadi hanya bisa dibaca saja. Kemudian pada baris ke-58 sampai dengan baris ke-63 dibuatkan lagi satu baris dengan 3 kolom. Kemudian pada baris 62 itu ada input tipe teks yaitu NM barang. Kemudian value-nya itu menampilkan dari field NM barang ya. Kemudian pada baris 66 itu ada kode kategori ya, kode kategori. Kemudian ini ada fungsi select option ya, select option dengan name-nya NM kategori. Option selected-nya di sini silakan pilih. Nah, ini harusnya bukan silakan pilih nih. Ini harusnya selected-nya adalah, bisa ganti sekalian aja. Ini saya copy dari sini aja. Selected-nya ini saya ganti seperti ini. NM kategori ya, NM kategori, karena datanya dia mengambil dari NM kategori gitu. Kemudian optionnya nanti option pertama dia menseleksi dari ini NM kategori. Kemudian option selanjutnya dia memilihnya nanti ada di sini perintah perulangan ya, perintah perulangan dari tabel kategori. Yang diulang adalah perintah dari select optionnya, yaitu di sini ada NM kategori option pertama. Kemudian yang ditampilkan itu nanti pada optionnya adalah kode kategori sama NM kategori, tapi nanti datanya yang tersimpan
itu berdasarkan dari value di sini ya, value NM kategori. Nah, kalau kita perhatikan yang ada di sini untuk perulangan yang pertama ya, pada perulangan pertama di sini kita menggunakan variabel tampil ya, variabel tampil. Misalnya contoh yang di sini variabel tampil. Untuk selanjutnya kalau kita ingin menampilkan data lagi secara perulangan di sini tidak boleh menggunakan nama variabel yang sama seperti ini untuk perulangannya. Jadi di sini saya bedakan untuk dia menampilkan data dari perintah di baris ke-50 di sini saya menggunakan variabel tampil, tapi untuk perintah di perulangan di sini untuk kategori saya menggunakan variabel data ya. Kalau masih menggunakan variabel tampil nanti dia tidak akan muncul ya, dia tidak akan muncul. Jadi karena perintah query-nya di sini sudah beda. Jadi ini saya bedakan lagi. Baik, selanjutnya di stok barang di sini nilainya tetap 0, juga saya buat read only. Kemudian untuk satuannya di sini menggunakan selected-nya yaitu tampil satuan ya. Kemudian option selanjutnya ada PCS, KG, liter, dan box. Untuk keterangannya ada text area, ya ada text area, kolomnya sama. Kemudian untuk menampilkan data di text area menggunakan format text area bukan value, tetapi di bagian tag text area di sini ya dituliskan di dalamnya sini yaitu fill ya, fill dari keterangannya ya, fill keterangannya. Jadi bukan menggunakan value, tapi kalau kita berdasarkan dari input text kita menggunakan fungsi value di dalamnya ya, seperti ini. Mana ya, ini kita menggunakan value, tapi kalau text area di dalamnya ya tidak menggunakan text, tidak menggunakan value ya, tapi di antara text area di sini. Baik, selanjutnya di sini ada button ya, button submit ya. Kemudian penutup dari 116 tag formnya. Kita lihat scriptnya. Ya, scriptnya di sini sederhana aja. Yang pertama di sini ada pendeklarasian variabel, ya ada pendeklarasian variabel. Kemudian ini perintah SQL-nya yaitu update barang set KD barang. Ya ini adalah fill KD barang sama dengan variabel KD barang. Kemudian fill NM barang sama dengan variabel NM barang, fill NM kategori sama dengan variabel NM kategori, stok sama dengan variabel stok, satuan sama dengan variabel satuan, keterangan sama dengan variabel keterangan. Ya, lihat jangan sampai ada titik koma lagi di akhir dari variabelnya. Ya, kemudian where kode barang sama dengan variabel kode barang. Jadi updatean ini nanti berdasarkan dari fill KD barang dari variabel KD barang seperti itu. Baris ke-25 perintah query-nya di sini untuk menghubungkan perintah query. Kemudian pada baris 26 ada fungsi query yang jika berhasil nanti dialihkan ke file barang.php. Nanti jika tidak terdapat updatean data nanti ada tampilan gagal menyimpan perubahan seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi untuk fungsi barang edit.php-nya? Belum ada ya? Ya, Waalaikumsalam. Ya, ya. Oh ya, nanti di-upload ke YouTube. Untuk semuanya nanti apa itu? Suara apa ya? Suara TV ya, sinetron ya. Jadi nanti absennya 2 kali ya. Absennya 2 kali. Satu di Siakat, satunya lagi nanti di YouTube ya. Nanti saya kasihkan linknya, link YouTube. Dan saya kasihkan. Mas Novian udah itu ya, udah gabung ke
grup kelas. Udah ya. Oke, oke. Jadi jadi untuk semuanya nanti 2 kali absen ya, si akad sama yang YouTube-nya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mas siapa ya? Mas Rizal ada pertanyaan, Mas Rizal? Ya, jangan lupa untuk script programnya dimasukkan ke template Bootstrap ya. Hmm, dimodifikasi. Boleh, boleh, silakan. Mau dimodifikasi silakan. Dikembangkan juga nggak apa-apa. Nanti dimasukkan ke template ya. Masukkan di template Bootstrap ya, scriptnya. Eh, gimana? Oh, ya silakan, monggo, monggo, silakan. Eh, jadi nanti minggu depan eh, sebelum kita mulai materi nanti saya coba cek satu persatu ya, apakah sudah. Saya pengen lihat eh, progress reportnya sampai mana ya hasilnya. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Kategori sama barang ya, baru 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 dua ya, baru dua form ya. Form kategori sama barang. Nanti selanjutnya nyusul aja ya, kan belum saya terangkan juga. Mm. Baik, mungkin itu dulu aja ya untuk pertemuan kuliah online kita hari ini. Mohon maaf, oh ya, mumpung masih bulan Syawal, maaf lahir batin kalau ada kekurangan dalam materi pengajaran atau kurang maksimal dari cara saya menerangkan, saya mohon maaf. Eh, jadi kalau ada kekurangan bisa kasih masukan ke saya, kurangnya di mana, biar bisa menambah menambah eh, masukan ya, menambah masukan buat saya ke depannya biar lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.